Halo bro. Connect. Halo, halo Bro Andri, Oh, apa udah lama kabar? nggak ketemu nih kita. Iya, Baik, udah baik bro. Lu lama. apa kabar? Kabar sehat juga. Biasa biasa gue cuma ngelihat dari story doang, Bro. Storynya, iya, storynya lucu banget itu yang Bro Andri kemarin bagi-bagi angpau ya di tahun naga. Oh iya iya. Iya, banyak yang sisa harusnya bagi ke gua satu, Wah, Bro. lu mah udah nggak mau bro. Angpau lu kegedean. Oh gitu. Kurang nanti yang lain. Iya. Oke, 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 siap, 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 siap. Oke, Bro Andri, ini kita mulai tema kita kan malam hari ini pilih-pilih saham-saham properti ya. Banyak cuan troopers di sini yang sepertinya mereka sudah tahu pilihan emiten propertinya Bro Andri ini banyakan kemana gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong ke view-nya ya, sebelum kita ngomong view-nya ke emiten-emiten properti, mungkin boleh nggak Bro Andri kasih kita pendapat gitu, ngelihat market dari Januari gitu ya sampai Februari ini seperti apa? Karena kayaknya nggak pernah turun di bawah 7.100 gitu. Dia geraknya dia 7.100, 7.200, 7.300. Emiten-emiten properti juga di sana ternyata banyak bergerak gitu ya untuk menopang indeks gitu. Nah, tanggapannya seperti apa, Bro? Kalau gua lihat kayaknya memang masih sepi sih ya. Masih sideways aja Mm-mm. ya. Paling ya Mm-mm. naik turun di sana-sana ya. Kalau gua sih ada sebagian portfolio memang masuknya memang di properti sama di bank sih ya. Bank-bank gitu loh. Mm-mm. Kalau sisanya yang lain-lain, properti yang selain gua satu itu kayaknya yang lain masih kurang menarik ya bro ya. Bro, oke, 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 Bro. Kalau kalau tadi kan lu ada sebut tentang perbankan gitu ya. Kalau di perbankan sendiri, secara sektoral lu ngelihatnya gimana nih animonya? Karena memang kayaknya belakangan kan bener sih emiten-emiten perbankan ini yang big caps malah gitu ya, yang banyak dibeli sama Betul, investor dan juga domestik gitu. betul, betul. Kalau gua Big Banks, gua lagi tertarik dua sih ya, BNGA Mm-mm. sama NISP ya, karena Oh, eh, oh, masih murah dibandingkan yang Big Banks yang empat lainnya, tapi eh, juga pertumbuhannya bagus gitu loh, growingnya bagus. Jadi daripada masuk BRI Mandiri gitu, gue lebih prefer yang dua baru ini sih ya. oh, oh, oke, oke. BNGA dan juga NISP ya. BNGA itu Betul, CIMB Niaga ya, kalau nggak salah ya. betul, betul, Oh, betul. oh, oke, oke, oke. Ini kayaknya yang belum diperhatiin sama banyak cuan trooper sih. Kemarin itu memang banyak kan kalau kita lihat kan yang selalu muncul di top turnover itu kalau bukan BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu. Pasti Big Four itu. Sama Betul. belakangan gue ada ngeliat ini bro kalau di banking itu BRIS sama BBTN Oh iya gitu. itu juga naik sih ya, juga Iya, naik iya, tinggi iya. itu ya. Iya, iya. Oh gitu. Jadi Mungkin kalau kalau misalnya kita. yang Mm, mau yang ngincar syariah mungkin BRIS kali ya. Cuman iya, BRIS iya. kan kalau dari fundamental udah lumayan tinggi ya. Mm-mm. Iya sih. Sedangkan kalau Eh, BNGA sama NISP secara fundamental tuh masih kelihatannya murah gitu. Dari PI rasio oh, sama EV-nya masih murah. oh, oke, 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 oke. Iya ya, karena kan kalau kita lihat memang faktor pendukungnya suku bunga tinggi. Selain suku bunga tinggi, apa namanya, kredit, angka kredit, pertumbuhan kreditnya naik ya bro Betul, ya. Kemarin kan angkanya ya. betul, betul. Jadi Kalau dilihat walaupun, asetnya juga naik. Heeh. Iya, iya, Asetnya iya, juga iya, 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 benar. Asetnya naik, bottom line-nya juga bagus-bagus gitu ya. Jadi betul. sepakat ya ini tahun ini memang jadi tahun perbankan nih kayaknya nih ya, Bro ya. Kayaknya seperti biasa tuh kalau misalnya orang nggak tahu ya mau taruh di mana ya. Orang pasti balikin udahlah taruh di bank aja gitu loh. Karena di Iya. Indonesia tuh sentimen paling bagus itu salah satu industrinya yang paling bagus tuh paling aman tuh juga di bank gitu loh. Jadi kalau bingung mau Hmm. taruh di mana, biasa orang-orang udah taruh aja di bank gitu. Hmm. Iya, 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 Itu iya. sama kayak Iya di benar Amerika juga sih ya. ya. Kalau di Amerika kan orang biasa bingung taruh di mana, masuk aja di masuk yang tech ya. Gitu. Kalau di Mm-mm. Indonesia kan bukan tech ya. Indonesia tuh yang nomor satunya bank. Jadi kalau bingung taruh mana, taruh aja di bank gitu. Hmm.
Oke. Tapi kalau kalau yang lu lihat gimana nih bro? Kalau bank digital gitu, Bank digital di kondisi menurut gue kayak gini belum nih. ya. Heeh. Menurut gua untuk sekarang sih ya, untuk sekarang ini di Q1 Q2 ini kayaknya belum ya, belum menarik. Lebih Mm-mm. menarik tuh yang big bank bank yang buku 4 itu loh, yang top 10 bank Mm-mm. terbesar di Indonesia gitu. Cuman kalau gue Oh, pilih alternatif yang lebih murah, yang PI dan BV-nya murah, yaitu ya si BNGA dan NISP, yaitu lebih menarik. BNGA dan NISP ya. Nah, kalau kita Tuh. lihat nih kita sambil cek-cek ya. BNGA, soalnya gue juga nggak gitu perhatiin nih ya. Bank CMB Niaga ini hari ini, wah bener juga ya. Hari ini naiknya 3,4% bro. Yoi. Taruh 100 juta udah dapat plus 3 juta ini. Iya bro, lumayan. Iya, iya lumayan banget, lumayan Kalau banget. Dan kalau juga, kita lihat Heeh. pertumbuhan nasabahnya juga, nasabahnya naik terus, Bro. Iya, 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 iya. Gitu. Nasabahnya naik terus, terus aset dari asetnya juga naik terus, dari Mm-mm. earning per share-nya juga bagus ya. Terus Mm-mm. good government apa? Good governance-nya juga Iya, bagus iya. ya. Jadi semuanya GCG ya. iya GCG-nya, jadi emang dua bank ini lumayan bagus ya. Mm-mm. Maksudnya kalau misalnya kita BCA, kan BCA udah lumayan tinggi gitu Mm-mm. ya, udah all time high gitu. Kalau misalnya BRI juga ya udah lumayan lah, udah nggak diskon. Nah Mm-mm. kalau ini masih masih di fair value-nya kalau menurut gua gitu. Hmm, Dan oke, oke, masih, oke, oke. menurut gua di Indonesia masih ada room for growth-nya, soalnya kan unbankable-nya masih banyak ya. Iya, 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 benar. Rasio unbankable ya, orang-orang yang belum Betul. mendapatkan akses di perbankan Rekening. gitulah ya. Betul, Heeh. betul. Iya, iya, Nah, iya. terus udah gitu kalau kita lihat juga sekarang kredit card yang paling bagus, yang travelnya masih paling bagus juga si BNGA ini ya, gitu. Oh, Kredit card oh. travelnya. Jadi banyak juga penggunanya mulai meningkat gitu. Jadi kalau menurut gua dia lumayan inilah, lumayan kreatif ya, Mm-mm. cari nasabahnya gitu. Marketing Iya, mantap. marketingnya juga lumayan kreatif Heeh. Dan kalau kita lihat juga ini aksi korporasinya ini ada kalau gitu. BNGA mau ada ini ya buyback saham ya. Nih ada info Betul. mengenai buyback saham gitu ya. Dikatakan akan membeli kembali sahamnya paling lama 12 bulan sejak disetujuinya RUPST gitu yang dilakukan pada 3 April 2023. Wah, ini menarik juga nih berarti untuk diperhatikannya ke depannya seperti apa. Wajar aja nih kalau misalnya kalau misalnya gara-gara aksi buyback ini jadinya banyak investor juga yang ikutan beli kembali Beli. juga gitu ya. Betul, betul. Oke, itu untuk yang BNGA. Kemudian ada juga yang itu ya, yang NISP tadi kalau kita lihat ini dari sisi apa namanya news value-nya itu, oh sama-sama ya. Ternyata dua-duanya juga ada apa Betul, namanya, ada buyback juga ya. betul, betul. Itu jadi itu lumayan, dua itu salah satu lah gitu yang ya kalau Mm-mm. mau masuk dua-duanya juga bagus gitu ya. Itu ibarat kayak BCA sama BRI lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini sistemnya, sistem belinya berarti kalau mau dicicil gitu ya, bro ya. Betul, Pelan-pelan, betul, pelan-pelan. betul, betul. Oke, oke. Kalau di OCBC NISP sendiri, ini pergerakan sahamnya hari ini menguat 1% ya, 1,13 di 1345. Nah, buat cuan troopers nih yang belum ada apa namanya RDN untuk bertransaksi bisa pakai spot ya, gampang inform.sukorsecuritas.com, aman. Iya, Nanti juga rencana kita mau bikin trabar lah ya, bro ya, boleh. event trabar Apalagi bareng ya. kalau beli BNGA-nya di Sukor, dijamin akhir tahun Desember pasti cuannya. Wah, amin. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Thank you, bro. Pasti, Thank Bro. you. Ini ada yang bilang buybacknya apa, bahas BMRI. Oke, ini tadi beberapa kita udah bahas ya. Jadi nanti akan kita save dan teman-teman jangan lupa masuk ke IG-nya Sukor itu untuk ngelihat siaran ulangnya gitu. Akan kita save nantinya. Nah, ada dua tadi pilihannya untuk banking, pilihannya Bro Andri ada NISP, satunya lagi BNGA. Nah, tapi Bro, biasanya kalau kita ngelihat emiten perbankannya itu naik, katanya turunannya nanti bisa ke properti. Nah, ini sebenarnya
gimana sih apa namanya logikanya gitu, moodnya gitu? Apa memang rotasinya selalu seperti itu gitu? Sebenarnya tahun ini harusnya sentimen properti harusnya bagus ya bro ya, karena kan Mm-mm. ada insentif pajak kan ya, yang kalau di bawah 5 miliar itu pajaknya 0% sebenarnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah terus Mm-mm. udah gitu IKN juga karena si 02 yang menang juga IKN kan dilanjutkan gitu ya. Nah terus kalau Mm-mm. kita lihat IKN itu konsorsiumnya itu dipegang sama Agung Sedayu ya. Jadi Mm-mm. menurut gua nih ya, kalau sentimen properti yang paling kena dampaknya pasti harusnya si Pani, bro. Mm-mm. Gitu. Oh, oke. Gitu kan. Dan Masih berlanjut menurut ya? gua pasti pasti mereka sebenarnya juga udah ada lah lahan-lahan di sana gitu. Contohnya misalnya kalau kita cari berita ya, misalnya hari Mm-mm. kemarin hari Sabtu ya, itu dari Agung Sedayu sendiri udah mulai bangun ya, bangun apa taman taman apa gitu ya Mm-mm. di apa IKN, Mm-mm. taman Mm-mm. taman bagian mananya IKN gitu, itu mereka yang kelola gitu bro. Termasuk juga Mm-mm. mereka juga lagi ngejar hotelnya ya, hotel IKN itu sebelum 17 Agustus harusnya udah rampung gitu ya. Kemarin juga ada Mm-mm. video di YouTube juga hotelnya udah lumayan hampir jadi sih ya, hampir dikit lagi topping off gitu loh. Gitu. Jadi Oh, oke oke dan si oke. hotel IKN ini dimasukin ke pemilikannya 11% itu masuknya ke Pani, Bro. Itu lumayan surprising sih di akhir Oh, tahun lalu ya sentimennya gitu. Bahkan harusnya sebenarnya dia bisa aja nih masuk ke sebagai ke emiten baru gitu ya, tapi ternyata hotelnya ini, hotel IKN ini dimasukin juga ke Pani 11% kepemilikannya. Gitu. oh. Jadi 11% yang ada kepemilikan Hotel. di IKN itu dimasukin ke dalam PANI Pani, gitu ya. betul, Oh, betul. oke. Sisanya itu konsorsium sama konglo-konglo yang lain itu loh. Kan ada 9 konglo kan. Ada Iya, 9 iya, iya. naga ya itunya di sana. Oke, Seperti oke. itu. Wah, ini ada emang udah ada sih beritanya dari 2023 ya, katanya ada Yes. ada Botanical komitmennya. Garden nih betul nih. Iya, Ada yang betul, share. betul. Mm-mm. Investasi konsorsium Agung Sedayu Group di IKN totalnya mencapai 40 triliun Betul, katanya. 20 betul. triliun itu digunakan untuk membangun proyek mixed use development, sedangkan sisanya digelontorkan untuk pembangunan kebun raya gitu ya. Betul, betul, Ini kalau betul. nilainya 40 triliun, 11%-nya sekitar 4,4 gitu ya, Betul. ada di PANI. Itu maksudnya ya. Ini Ya, mendorong kurang lebih. valuasi lah ya. Iya, betul, betul, Bro, betul. Ditambahin terus. Jadi dari situ juga kelihatan banget PAN ini mau digedein ya, dikembangin gitu. Karena sebenarnya kalau saya dari segi dari mereka, saya bisa aja taruh di emiten baru gitu ya. Tapi dia enggak, Mm-mm. dia taruhnya tetap di PANI sih. Hmm, Seperti itu. oke, oke, oke. Pasca kemarin apa namanya right issue, gimana nih Bro Andri ngelihat emiten PANI itu sendiri? Dia Eh ketahan nih di setelah atas 5.000 ini Bro. Beneran nih ketahan di betul, atas lima betul. ribu. Kita udah ngobrol Iya, kemarin ya. betul, betul. Jadi itu pun mereka yakin banget ya positif. Mereka biasa tuh kalau right issue itu biasa harganya itu di Hmm, bawah harga saat itu gitu ya. Tapi ternyata iya. right issue-nya malah di atas harga saat itu gitu. Itu kayak pede banget gitu loh ya. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau dia mau nggak keluar modal kan bisa ya. Dia bilang aja Iya, right iya. issue-nya di harga bawah. Jadi cuma keluar modal dikit gitu loh. Heeh. Tapi ini dia malah kasih apa right issue-nya di harga atas supaya orang-orang itu nggak tebus gitu. Karena Hmm. Iya, daripada iya, kita iya. tebus mendingan beli aja di harga market gitu kan. Mm-mm. Betul. Gitu. Jadi Dan dia beneran pede banget ditahan gitu ya. loh. Betul, dia pede banget. Ya udah gue harga right issue-nya di atas aja di 5.000 supaya lo orang nggak tebus gitu. Hmm. Tapi ya hari Hmm. terakhirnya jebol juga sih, tetap tembus 5.000 ya. Seperti itu. Hmm. Tapi memang setelah contohnya misalnya setiap habis right issue itu saham itu pasti narik balik gitu loh, Bro. Mm-mm. Jadi memang pas right issue itu kan dia sempat naik ke 6.200, udah gitu dia turun ke 4.300, udah gitu dia mulai naik lagi sekarang gitu loh. Tapi dari Oh. zaman gue ikutin right issue dari Arto, BBHI, Pani itu setiap kali setelah right issue pasti dia narik mundur, bro. Mm-mm. Gitu. Pas right issue pertama juga dia naik ke 2.000, udah gitu tarik lagi mundur ke 880 gitu. Oh, memang itu wajar ya. Wajar, Wajar. wajar, Pola ada wajar. polanya ya, memang Ada kayak gitu polanya ya. selalu, selalu.
Karena ada orang tuh Hmm. yang ngejar cuma right issue-nya doang, udah dapat right issue-nya dia jualan gitu loh, bro. Dijualan, iya 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 iya. Tapi Heeh. tapi ya menurut gua ini kayak busur gitu loh. Sebelum dia maju naik ke atas, dia harus Ditarik, menarik iya dulu dari benar. belakang. Seperti itu, bro. Iya iya, ya bener aja sih emang geraknya kayak gitu ya. Ujung-ujungnya ini kalau kita ngelihat masih ketahan di 5.125 hari ini, Betul. tapi intinya dia itu bisa nahan di atas 5.000 gitu ya 5.000, betul. untuk ini. Nah, soalnya nih bro, gue sebenarnya penasaran nih karena gue biasa ngelihat di Instagram lo itu lo tulis tahun ini tahun naga gitu. Tahun ini naganya bangkit gitu. Betul, Ini betul. ada keterkaitan nggak sih sama ini, sama Eh, emiten ini kan ini punyanya Sembilan Naga juga gitu ya. betul, betul, Gimana? Ini betul. cocokmologi nih bro, gua ngomongnya. Betul. Kalau menurut gua dari sentimen dari PANI itu masih ada, bro. Masih bakal ada the next corporate action menurut gua masih ada ya. Mm-mm. Gitu. Jadi menurut gua PANI itu masih menarik sih, masih menarik gitu loh. Oh, Cuman biasa oke. tuh saham itu nggak bisa right issue terlalu cepat gitu. Kayak contohnya misalnya dari right issue pertama, kedua itu jenjangnya kan harus 1 tahun dan memang ada peraturan kan right issue itu nggak bisa buru-buru langsung right issue lagi, dia butuh waktu satu Mm-mm. tahun buat right issue. Tapi kenaikannya itu bukan pas right issue, bro, kalau kita pelajarin. Kenaikannya itu Iya. kalau dia pas RUPS, bro. Oh, Kayak contohnya misalnya oh, PANI yang nih ke RUPS-nya RUPS di bulan. kemarin ini ya. Betul, bro. Jadi Oh, kayak contohnya oke. PANI yang sebelumnya kan right issue-nya di Desember ya, tapi dia Iya. RUPS-nya di bulan Juli. Nah, dari Juli itu naik terus, bro, dari 1.500 ya. Dia naik ke 4.000, hampir 5.000 kan, bro. Mm-mm. Dari Mm-mm. 1.500 Mm-mm. ke lima Betul. ribu itu gara-gara RUPS right issue-nya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya kita expect nanti dia keluar RUPS corporate action juga pasti sahamnya udah terbang gitu loh. Iya Jadi iya yang kita tunggu iya iya. bukan right issue-nya, RUPS untuk corporate action-nya justru yang bikin terbang. Mm-mm. Oke oke Seperti oke. itu. Tapi banyak banyak dari oke ini sebelum gue tanya pertanyaan yang lebih menjurus nih ya. Gue mau balik ingetin ke Cuan Troopers nih supaya Bro Andri napas dikit ya. Gue balik ingetin ke Cuan Troopers ya. Jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini ya. Tag ke Sukor, tag ke Bro Andri, tag juga ke gue. Itu nanti bisa mendapatkan buku The Art of Investing gitu dari Sukor Sekuritas. Hanya untuk 3 orang aja nih, 3 orang yang beruntung untuk Instagram live kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa supaya bisa HK bareng Bro Andri bisa pakai aplikasi Spot ya yang kecepatannya nggak kalah, depositnya cuma 10.000, itu daftarnya via eform.sukorsekuritas.com. Oke, Bro Andri, pertanyaan yang menjurus nih, semakin mengerucut ke eh, topik yang selanjutnya ya, untuk entry level gitu. Banyak yang nanya, ini kan ketahan memang di 5.000, tapi pergerakan dari seminggu kemarin ini menunjukkan adanya pola downtrend gitu ya. Kita lihat di minggu kemarin ada di 5.500 gitu ya. Secara mingguan ada terkoreksi kurang lebih 7%-an gitu. Sekarang di 5.125. Nah, ini Betul. bagaimana sebenarnya strategi untuk mengakumulasinya sebaiknya gitu? Kalau melihat pergerakan seperti ini, apakah kalau kita beli di level sekarang ini kayak nangkep pisau jatuh gitu, atau ya nggak apa-apa kita sediain dana tapi ngambilnya itu bertahap gitu ya, dollar cost averaging misalnya. Betul, betul, Mm-mm. betul. Menurut gua paling bagus itu kalau di bawah harga 5.000, bro. Mm, Karena mm. ownernya itu kan dia kemarin nambah di 5.000, artinya 5.000 ini dia yakin banget di harga ini. lima Oke. ribu itu hitungannya kemarin karena dia menilai harga tanahnya itu kalau nggak salah 2 jutaan per meter gitu. Itu dapat di angka sekitar 5.000 gitu loh, bro. Mm, Sedangkan kalau kita tahu lahannya aja sekarang udah 30 jutaan per meter ya. Jadi sebenarnya beli beli sahamnya masih lebih murah daripada beli rukonya, bro. Contohnya misalnya rukonya aja benar sekarang di situ, juga. wah rukonya aja udah 10 sampai 15 M, bro, di sono. Jadi Iya 10 iya iya 15 M benar. mendingan kita beli sahamnya, bro. Dapat 0, berapa persen. Belum 0,0, 0, berapa masih bisa dapat gitu loh. Tapi belinya Iya. kalau bisa harga paling bagus, kalau ditanya harga paling bagus sebenarnya di bawah 5.000 karena di bawah harga owner. Namanya saham Hmm. itu pasti one day naik di atas harga owner, nggak mungkin turun di bawah harga owner gitu loh. Oh. Cuman sekarang dia belum main aja, makanya mungkin orang yang nggak sabar,
ya dia jual, mungkin dia mau pindahin kan kemana kan. Nah, contohnya misalnya berapa hari ini mungkin yang jual YU gitu ya, mungkin Mm-mm. eh, dia mau jual sebagian, dia mau pindahin kemana gitu yang lebih cepat gitu ya. Mm-mm. Nah, cuman kalau bisa naik sih menurut saya pasti di atas 5.000 gitu loh per Hmm. Tapi gitu. ada nggak sih potensi dia bakal ke 4 ribuan lagi gitu, orang harga ownernya aja di 5 ribuan gitu. Ada potensi gede nggak nih? Atau nanti tiba-tiba Bro Andri nggak sengaja salah pencet kejual gitu ya, jadi 4 ribu. Nah, Gimana Bro? sebenarnya sebenarnya kalau kita perhatiin ya bro ya, banyak big fund itu mulai masuk ya, fund-fund asing itu, contohnya Mm-mm. si broker KZ ya, ada berapa juga broker-broker asing itu mereka berani ngambil tuh Mm-mm. dari 4.500 sampai 5 ribuan. Kemarin di 5 ribuan juga mereka masih berani makan gitu bro. Jadi memang Iya, range-nya iya. itu dari 4.500 ke 5 ribuan itu range bagus buat ngambil gitu loh. Nah, terus kalau misalnya turun-turun dikit, kita tutup mata aja. Pasti nanti kalau dia corporate action pasti Mm-mm. terbang, bro. Seperti itu. Jadi Oh, ini kayak saya tahu roketnya bakal terbang, cuman nggak tahu terbangnya kapan, bro. iya, Jadi kita iya. cuma bisa nunggu aja gitu. Iya. Tapi ada kayak time horizonnya gitu nggak sih Bro? Kayak kita kan memang nih mau invest gitu. Kita juga selain siapin duit harus siapin waktunya kan. Nah Betul. ini eh time horizonnya apakah sampai memang 5 tahun ke depan atau setahun mungkin, atau time horizonnya ada gambarannya nggak Bro? Menurut gua mungkin kalau dari Pani bakal mulai menarik itu sekitar Q2 Q3 mungkin, bro. Q2 Oh, oke, Q3 oke, ya. oke. Q2 akhir menuju Q3 atau Q4 itu mungkin mulai menarik karena biasa mereka mulai corporate action tuh di tanggal-tanggal segitu, bro. Di sekitar Hmm. tanggal-tanggal ya Mei, Juni, Juli gitu. Biasa mereka di sana-sana gitu, bro. Oh, Nah, karena kemarin Q2, juga red Q3. issue kan, iya, kemarin kan juga red issue-nya di Desember. Jadi mungkin ya dia di Q1 ini mereka masih napas dulu lah Hmm, gitu loh. Tapi hmm, hmm, hmm. Oke. kalau yang saya Hmm. pelajarin corporate action-nya di Pani bakal masih banyak gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, kalau Bro Andri lihat ini kan kondisi suku bunga juga tinggi ya. Kalau tinggi kan berarti orang kalau mau beli KPR gitu ya, mau beli properti pakai KPR itu kan pasti juga tinggi juga bunganya gitu. Ini dianggap faktor penghambat nggak sih? Mengingat tadi kan harga tanah itu juga memang naik, properti juga pasti mengalami kenaikan, apalagi bunganya tinggi gitu, Bro. Ini gimana nih cara kita mandangnya sebenarnya? Nah, mungkin kalau perumahan-perumahan secondary gitu ya, mungkin terdampak, Iya. bro. Tapi Oh, kalau rumah-rumah primary itu kurang terdampak kayak contohnya, misalnya kalau dari laporan keuangannya si Pani itu tahun lalu itu mereka targetnya itu sekitar 2,1 bro. Ternyata malah over targetnya 2,1 T ya penjualan iya, iya, rumahnya iya. ya. Heeh. Ternyata malah over bro, jadi sekitar 2,3 T gitu penjualannya. Nah, target Oh, tahun ini mereka positif bisa sekitar 5T. Mereka bisa dobelin gitu loh, bro. Seperti itu. 5T di Kalau menurut saya kalau 2024 dengan ini ya? yes di 2024 ini Oke. dari mereka bilang kita bakal naikin targetnya jadi 5T gitu loh. Jadi double gitu. Oh, wow. Oke, oke, oke. Jadi Dan kalau target dilihat di double? PIK Heeh. juga proyeknya banyak, bro, sekarang. Proyeknya Iya, banyak iya. sekali di PIK yang Mulai baru-baru. berkembang ya? Mulai berkembang, betul. Kayak oh ya baru minggu lalu baru Bank BNI mulai bangun, bro. Hmm, BNI Tower bakal dibangun di tengah-tengahnya PIK 2 ya. Seperti itu. iya, 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 iya. Ini berarti eh kondisi pergerakan harga sahamnya didorong juga dengan kondisi fundamental ya, sama-sama Betul. membangun gitu ya? Betul dengan proyeknya betul. Karena misalnya jadi kan saham sama fundamental tuh sebenarnya tarik menarik gitu loh. Nggak bisa Mm-mm. sahamnya naik terus tapi fundamentalnya nggak mengikuti gitu bro. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat dari perusahaannya ini juga lagi gimana dia tarik fundamentalnya supaya cakep juga bro. Gitu. Jadi mereka Mm-mm. juga ngerti gitu loh. Nggak bisa sahamnya doang yang naik tapi fundamentalnya juga naik. Kalau fundamentalnya naik otomatis sahamnya bisa naik lagi lebih tinggi seperti itu bro. Nah, Iya, iya. eh, sahamnya naik lebih tinggi itu harus fundamentalnya bagus sama project-projectnya sama corporate action gitu loh. Nah, saya lihat tuh tiga-tiganya ini bakal ada gitu di tahun ini seperti itu, bro. Hmm, oke, oke, oke. Nah, ini mungkin nanti
yang membuat naganya bangkit gitu ya. Betul, betul. Amin, saya aminin aja. Betul. Oke, ini ada yang bilang HK all in jual ginjal dulu. Waduh, jangan ya, jangan sampai kayak gitu ya. Disclaimer on, tentunya keputusan jual beli ada Betul. di tangan masing-masing para cuan troopers. Jadi trade with your own risk and calculation. Jadi jangan lupa ya, kita kasih tahu gimana strateginya yang benar, view-nya juga seperti apa. Tapi cuan troopers nanti yang mengatur ya money managementnya seperti apa. Oke, di sini juga ada yang komen big money is in the waiting ya gitu. Jadi ya memang mungkin masih ngelihat potensi-potensi ke depannya seperti apa. Tadi Bro Andre juga bilang di Q2, Q3 ini biasanya akan menjadi menarik Betul. gitu ya. Deket-deket RUPS juga itu jadi Betul. menarik ya. Betul. Tapi kalau kita lihat kondisinya kayak gitu, ada nggak sih target price yang ingin dicapai di tahun 2024 ini oleh Pani sebenarnya? Dari view-nya Bro Andri seperti apa? Nah, kalau misalnya view kita hitung NAV, bro, Mm-mm. net asset value-nya, mereka itu menghargai NAV-nya itu sekitar 12.000, bro. Itu Oh, tapi oke. udah yang fair value ya. Mungkin kalau kita diskon itu minimal di 6.000 sebenarnya. Oh, Gitu. Nah, itu ini pakai metode 6.000 apa? Discounted cash flow berarti ya? ya aset-asetnya dihitung dari Oh, aset. asetnya, net asset Oh, dihitung value-nya. dari aset. Iya. Oke. Betul, itu mereka hitung itu eh, wajarnya itu di 12.000. Tapi kalau kita diskon, kadang kan kalau kita namanya berbisnis diskon lah 50% gitu ya. Mm. Nah, diskon 50%-nya aja itu di 6.000 harusnya, bro. Seperti itu. Ini Oh, kalau oke, oke. di harga sekarang ya, tidak ada corporate action, tidak ada penambahan fundamental itu di 6.000 gitu, bro. Tapi kalau ditambah ada corporate action, ditambah ada fundamentalnya juga membaik, penjualannya menambah ya, ya lebih lah, bro, gitu. Lebih Jadi gitu. roket dia ya, bro, ya? Ya roket, bro, seperti itu. Kalau kita Oke, nyari oke, oke. yang apa, yang fundamental kan naiknya lama gitu ya, bro ya. Mm-mm. Kalau kita Mm-mm. dihajar sama corporate action kan bisa naiknya lebih cepat gitu, bro. Gitu. Mm-mm. Ibarat Oh, mobil oke, kalau ngebut oke. doang udah kencang, bro, tapi kalau dipencet nosnya lebih ngegas lagi, Lebih bro. kencang lagi. Lebih kencang lagi seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, ini menarik nih buat diperhatiin ya dari time horizon juga tadi udah diberitahu sama Bro Andri ke depannya akan seperti apa, aksi korporasinya gimana gitu ya. Dari sisi target price juga kalau pakai diskon ada di 6.000 gitu ya sebenarnya. Betul, betul, Tapi kembali lagi kita informasikan ke Cuan Troopers ya, disclaimer on. Tentunya ya, betul, jangan betul, lupa kerjakan PR fundamental dan teknikalnya sendiri karena Bro Andri ini melakukan PR-nya tiap hari nih ya, betul, dipantau tiap hari pergerakannya seperti apa. betul. Nah, tapi ada ada masukan nggak sih atau informasi menarik nih dari Bro Andri sendiri gitu kan? Banyak nih cuan troopers di sini yang bertanya dan juga udah tahu Bro Andri ini udah all in banget di Pani gitu. Emang tidak ada sama sekali niat atau tergiur gitu untuk pengen ngejual dikit lah gitu bro gitu jual dikit lumayan take profit dikit gitu belum ada Eh, ininya ya. belum ada sih, bro, soalnya gue lihat yang lain-lain juga belum yakin ya. Contohnya misalnya Mm-mm. saya tahu nih Pani bakal bisa lebih gede gitu ya. Daripada gue pindahin ke yang lain-lain masih 50-50 gitu, mendingan kan masuk yang pasti-pasti aja gitu, bro. Iya, 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 iya. Contohnya misalnya masuk ke BCA, paling ya cuman pindah naiknya 15% tahun ini gitu loh. Mm-mm. Kenapa nggak kita masukin di sana aja, mungkin ada kemungkinan bisa double gitu loh tahun ini. Cuman ya double atau Mm-mm. enggak ya nggak tahu ya, sejelek-jeleknya kan ya, contohnya misalnya kita shoot to the moon kan, kalau fail juga jatuhnya ke bintang-bintang, bro, seperti Iya, itu iya, kan. kayak Soekarno. Iya, bro, seperti itu. Terus juga ada sentimen juga, dia mungkin one day dia mungkin tahun ini dia lagi planning Mm-mm. mungkin mau rubah jadi emiten properti, bro. Hmm, Saat oke, saat oke, ini tuh oke. mereka masih belum masuk ke ini, ke properti bidang usahanya Oh, oke, oke, gitu. oke, oke. Ini ada yang bilang supaya bisa exit. Nah, barusan dijawab tuh sama Bro Andri malah bilang nggak exit ya, Bro. Exit, bro. Kalau kalau dari Exit to the support moon pinjemin katanya. saya berapa ratus miliar lagi, gue masukin lagi, bro. Bisa aja Bro Andri.
Oke, oke. Bro Andri, kalau misalnya kita ngelihat ya, pairingnya gitu, pairingnya untuk emiten properti lain gimana nih? Bisa nggak kita selain nambah di emiten ini, kita juga nambah di emiten properti lainnya, atau mungkin emiten konstruksi gitu? Tadi ada yang nanya, nanya soalnya, apakah tahun ini selain perbankan itu berarti tahunnya properti dan juga konstruksi? Eh, Kalau properti, gue cuman masuknya Pani ya, karena kalau properti yang lahannya gede dan nempel, bro, itu cuman dua sebenarnya di Indonesia, yaitu Mm-mm. Pani dan BSDE sebenarnya. Jadi Pani itu cuman Oh, bisa di compare itu sama BSDE. Kalau di compare sama yang properti lain lagi itu nggak apple to apple, bro. Itu mm-mm. ibaratnya apple sama anggur gitu, kecil gitu loh, bro. Nggak sebanding gitu loh. Oke. Sama kayak misalnya kita mau compare bank, kita harus compare bank buku 4 dengan bank buku 4. Bank buku Iya. 4 sama bank digital tuh nggak apple to apple, bro. Skalanya beda gitu loh. Nah, ini juga sama. Jadi eh, kalau properti juga nggak semua properti sama. Dia cuma bisa dibandingkan sama BSDE yang lahannya sama-sama gede gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau dibandingkan BSDE, Pani masih lebih menarik, bro, menurut saya gitu loh. Ya, jadi kalau dari misalnya tanyanya properti ya, yang lain gue nggak lirik lah, gue cuman Pani gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi construction juga mungkin kalau udah low banget, mungkin menarik, tapi mungkin menariknya pas menuju ke ini ya, ke pemilihan apa si Prabowo naik jadi presiden Mm-mm. mungkin ya, mungkin masih Mm-mm. di Q3 Q4 mungkin ya, Q3 menuju Q4 gitu mungkin baru menarik ya gitu. Mm. Tapi memang belakangan construction juga udah mulai ada kenaikan sih ya kemarin-kemarin ini ya, seperti itu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini memang nunggu sentimen ini ya, IKN sepertinya juga ini akan Betul, pengaruh ya, karena kan kemarin setelah ngelihat Prabowo memenangkan Pilpres itu ada selain Pani yang terapresiasi ada Adi juga ya, Adi Karya. betul, betul, Di betul, IKN ya soalnya ya, betul, banyak betul, proyeknya. betul, betul. Dan Mm-mm. kayaknya ini udah fix lah 105% gitu. Mereka udah nerusin IKN, bro. Udah nggak mungkin mundur lagi gitu, bro. Seperti itu. Iya, 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 Dan iya. Oke, wah ini. investasinya bakal gede-gede. Hmm. Nah, ini bank-bank yang menyokong pertumbuhan properti. Nah, ini pertanyaannya menarik banget nih. Bank penyokong properti gitu ya, entah di IKN atau dimanapun itu gitu ya. Ini kalau Bro Andri lihat menarik nggak, kan ada BBTN gitu ya, yang KPR-KPR-nya itu mendukung. Kalau misalnya di apa namanya, di PANI sendiri itu yang KPR-in itu bank apa aja ya? Itu yang berarti harus dicari nih ya sama Cuan Troopers ya. Ini mungkin bisa Nah, jadi penyokong juga gitu. nah kalau kalau apa di Pani sendiri kebanyakan tuh mereka nggak pakai bank, bro. Mereka tuh Mhm. developer yang Oh, kasih cicilannya, oke, oke, cicilannya ke oke. developer gitu loh. Nah, jadi emang Pani ini salah satu perusahaan properti yang apa? Dia tuh nggak pakai pinjaman, bro, Mhm. bangunnya. Jadi kita tahu Agung Sedayu ini bangun Pantai Indah Kapuk itu dia nggak pakai utang, bro, gitu. Bener-bener Oke. fresh cash, bro. Cash dia banyak Oh, gitu. Seperti itu. Jadi iya, iya, ya iya, iya. kita juga yakin ya pegangnya. Terus juga kalau emang saya mainnya di sana juga tiap tiap minggu rame dan macet gitu, bro. Dan tiap Mhm. kali ada barang baru, ada mainan baru gitu, nggak pernah sepi gitu loh. Mhm, Beda kalau mhm. misalnya dulu proyeknya Meikarta itu kan sepi kayak kuburan gitu, bro. Nah, ini kan tuh hidup hidup, bro. Jadi kita udah tahu proyeknya nggak mungkin gagal gitu loh, bro. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya, Terus iya. yang Oke. tinggal juga orang-orang kaya, setiap kali kalau ngumpul Ferrari, Porsche, semua selalu di sana kan, bro. Oh Gitu. iya. Wah, termasuk Bro Andri nih. Gitu. Jadi ya positif lah, projectnya positif Iya, banget, iya. bro. Oke, oke. Kalau memang tujuannya ini bisa apa namanya, mendorong pertumbuhan ekonomi juga gitu ya. Ini kan tentunya bagus ya untuk diperhatikan sama para cuan troopers juga. Namun kan selain dari itu kita juga ngelihat ada sebenarnya banyak emiten-emiten yang berkaitan dengan, atau mungkin yang jadi pairingnya ya. Tadi kita sempat bahas ya, yang bisa sebenarnya dilirik juga nih oleh cuan troopers. Bahkan emiten-emiten yang berkaitan, yang turunannya pun juga ini
apa namanya bisa menarik untuk diperhatikan gitu. Kalau Bro Andri ngelihatnya kalau sudah nanti properti ini berkembang gitu ya, eh, ada nggak nih sektor lain yang bisa jadi efeknya gitu ya, rotasinya gitu. Biasanya gimana kan awalnya dari perbankan, muter ke properti gitu. Habis dari properti biasanya kemana sih gitu? Ini para investor ini muterin karena dulu kan kita pernah ngobrol ya, Bro Andri pernah cerita dulu awalnya mulai dari bank digital gitu. Habis dari bank Betul, digital betul, ini sekarang ke properti gitu. betul, Nah ini betul. lagi boomingnya properti setelah properti nanti biasanya seperti apa sektor rotationnya gitu? Eh, Sebenarnya waktu habis dari bank digital sih dia sempatnya ke ini dulu ke tambang batu bara, bro. Tambang batu Oh, bara oke. baru baru sebenarnya ke properti gitu ya. Cuman kalau gua sih memang masuknya paling aman ya kalau mau. Jadi tergantung risk profile ya. Kalau Mm-mm. misalnya risk profilnya mau paling aman, masuk aja bank-bank yang buku 4 gitu ya. Terus kalau misalnya mau ambil resiko tapi yang terukur mungkin boleh masuk pani gitu ya. Tapi kalau misalnya mau gambling ya mungkin baru di construction atau di tambang batu bara mungkin ya. Seperti itu. Hmm, ketambang justru ya. Itu Karena nanti kayak batu bara udah lumayan low banget ya bro ya menurut gua. Kalau misalnya iya iya kita iya punya iya. napas panjang kita bisa dollar cost averaging, pasti dia bakal kayaknya one day bakal rebound sih. Seperti itu. Hmm. Soalnya kayaknya Oke oke. seminggu ini juga harga batu bara mulai naik lagi ya gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita ngelihat selain tambang ya, ada pergerakan di pertambangan gitu. Nah, ini tambang yang dicari ini yang sebaiknya yang batu bara tadi ya, yang kayak Bro Andri bilang, kita fokusnya kalau mau ke tambang ya udah tambang batu bara aja gitu. Yes, kalau gue paling prefer masih di batu bara sih. Nikel gue nggak tertarik sama sekali bro. Karena Hmm. ternyata baterai itu bisa tergantikan ya, bisa Mm-mm. diganti sama eh, apa material-material lain gitu. Udah nggak pakai nikel gitu. Bisa pakai kemarin di Korea ada yang pakai silikon lah, pakai apalah macem-macem bro. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau Oh, oke. menarik terus juga kan dividennya gede. Toh kalau misalnya sahamnya turun untung dari dividennya. Yang penting napasnya panjang aja kalau di batu bara kan. Iya, iya. Oh turun Yang udah dalam biasa. juga mau turun seberapa dalam gitu kan bro. Gitu. Kalau Iya, mau bagi iya. dividen biasanya kan banyak emiten-emiten batu bara bulan Mei udah mulai bagi dividen kan. Udah Mm-mm. tinggal 2 bulan lagi, 2-3 bulan lagi lah bro. Oke, iya bener juga ya. Iya Biasa udah di mau bagi bulan Mei dividen. sih, Biasanya dividen di bulan final tuh Mei biasanya. betul. Heeh. Iya. Makanya ada Solin May go away ya katanya ya. Iya betul. Betul. Bener-bener. Buat mereka yang sell, kita yang buy gitu. Karena di Iya, serok iya nih bro, betul. serok bawah. Iya, serok. Justru kan orang-orang kebanyakan tuh salah, naik dia malah beli gitu. Kalau kita kalau Iya, saya nyuruh justru nyarinya yang belum naik gitu loh. Atau yang dia udah turun iya. dalam gitu. Ya kan Mm-mm, ada mm-mm. pepatah ya, Bro ya. Kita kalau kita mau surfing di air, Bro, kita nggak bisa lihat ombaknya yang udah naik terus kita ikut gitu loh. Iya, Kita iya, harus iya. diem, posisiin diri, ombaknya datang, kita kesapu sama ombaknya gitu, Bro. Sama, Hmm, saham-saham gue yang untung gede-gede itu semua gara-gara gue beli jauh-jauh hari, udah gue diem, Bro. Tiba-tiba hmm. ombaknya datang, gue udah riding the wave gitu. Orang lain cuma lihat gitu, gue udah ride gitu. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Bener-bener. Bener, banyak yang mau belajar ini gimana cara trading yang benar sama Bro Andri. Nanti mungkin kita benar-benar bisa bikin kelas trading bareng ya sama lu ya Bro ya. Jadi minimal kita bisa pelajari teknik-teknik awalnya lah gitu untuk riding the wave juga gitu Betul, Bro ya bareng-bareng. betul. Nah, Bro Andri, ini kalau yang kita lihat nih ya, ini tadi ada beberapa pertanyaan dari cuan troopers yang penasaran. Kalau kita lihat kan ini kayaknya dari total portofolio Bro Andri sekarang paling gede properti gitu Betul, ya. Mungkin ada betul. banking tadi sedikit Sedikit kan. ya, beberapa gitu. Nah, sisanya ini apakah ada di batubara gitu? Di Batu bara belum ya. atau di tambang-tambang yang lain gitu kayak emas. Emas kan tuh emas acuannya di atas 2000 terus tuh soalnya. Nah, kalau emas, gue belum tertarik ya bro. Kalau daripada emas, Mm-mm. gue mendingan masuk Bitcoin kalau emas gitu loh. Betul. Sekalian gitu loh. Kan pengganti emas Bitcoin. Kalau emas mendingan udah Bitcoin Oke. sekalian Oh, gitu. karena pergerakannya nggak terlalu fluktuatif ya kalau Betul, 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 emas. Oke. betul. Lebih ke batu bara gitu ya. Cuman lebih ke Kalau batu bara karena dividennya gede kan.
Iya, 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 iya. Tapi Bro Andri ini benar, apakah benar gitu sebagai penyeimbang gitu ya, sebagai penyeimbang itu ngambilnya banyak kan ke emiten batu bara yang dividen-dividennya gede gitu ya. Strateginya Bro Andri nih. Eh, kalau batu bara ya. Iya ya, apakah dari kan ini kalau kalau properti ini kan memang dia porsinya lebih gede gitu ya, tapi kan dia lebih fluktuatif Betul, ya dan mungkin betul, betul, dividennya nggak gede. betul. Nah untuk penyeimbang ini apakah Bro Andri bener nih masukin ke emiten-emiten batu bara yang dividennya tinggi gitu, jadi portonya seimbang gitu. Eh, Sebenarnya kalau sekarang ya bro, gue masih nyarinya tuh capital gain. Tapi mungkin one day gue bakal nyarinya dividen. Cuman sekarang belum Oh, bro, oke. masih kurang kaya bro. Jadi masih harus masuk Belum. yang cari capital gain dulu bro. Aduh Kan Bro, lu cuma kalau bisa pilih kalau satu, lu kita aja nggak bisa pilih belum, dua-duanya. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Waduh, ini kalau Bro Andre aja bilang masih kurang kaya, apa kabar gua Kurang ini? bro. Siap, siap. Mungkin Kalau gue sih tiru uh, semangatnya ya, Bro ya. Gue tiru semangatnya ya. Harus stay hunger lah ya, supaya tetap semangat ya di market betul. gitu. Nah, teman-teman cuan troopers juga ya, jangan lupa yang belum bertransaksi tentunya ya, supaya bisa kayak Bro Andri ini, mulainya pakai spot belajarnya ya. Daftarnya gampang via ifrom.sukorsecuritas.com. Moga-moga nanti bisa ada kelas bareng sama Bro Andri nih untuk trading bareng sama Bro Andri Hakim. Nah, Bro, kalau kita ngelihat dari market sekarang gitu ya, eh, apakah lu itu ngelihat emiten-emiten yang berkaitan dengan otomotif itu menarik gitu, emiten Oh, otomotif gue kayak tahu nih ada yang Astra naik belakangan dan ini ya. lain-lain. Iyo, iyo. Gimana tuh? Gimana gimana pandangannya? Sebenarnya dibilang menarik mungkin kayak lagi hype ya, mungkin lagi hype ya, lagi Ya, hype. Cuman gimana tuh? gue nggak tahu sih hype-nya itu bisa bertahan berapa lama ya, karena tadi ya hype itu harus dibarengi sama fundamental gitu. Kalau Ya. misalnya fundamentalnya nggak menyesuaikan, dia bakal koreksi gitu ya bro ya. Mm-mm. Cuman Oh, oke. gue tahu sih emiten yang lu maksud itu yang depannya P itu kan yang lagi naik terus gitu kan. Gimana nih? View-nya boleh dong, view-nya bro. Ngikutin nggak nih bro? Eh, Jujur gue cuman ini sih trading ya, udah Mm-mm. untung gue jual gitu loh, karena belum dapat bayangan sih. Mungkin kalau karena Mm-mm. kan kalau kita mau hold itu kan harus ada conviction ya. Iya, Biasa gue iya, iya. kalau belum Betul. ada keyakinan itu gue biasa jual beli dulu gitu sampai ada keyakinan, kayak yakin baru gue bisa pegang lama gitu loh. Hmm, oke, 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 oke. Oke, siap. Ini ada, ya, ada banyak yang ngomong ya tentang agak rame emang soalnya emitennya belakangan. Tapi gue garis bawahin yang tadi Bro Andri bilang ya harus ada conviction karena selama ini kan yang kasih beggar-beggarnya Bro Andri itu yang emang ada convictionnya ya kayak kemarin pernah cerita Arto ya, BBHI ya, Betul, akhirnya betul, Pani gitu. betul, Jadi betul, menarik nih, menarik untuk kita lihat ke depannya gimana. Nah, kalau di betul. 2024 ini ya, selain Pani kan kita tahu stoknya Bro Andri masih Pani gitu ya. Di sepanjang tahun nih, sepanjang tahun Bro, sepanjang tahun. Yang bisa dicicil deh gitu oleh para cuan troopers gitu kan, misalnya gajian akhir bulan, ya udah deh gue cicil ini aja 10%, cicil ini 10% gitu tiap bulan gitu. Ini di emiten-emiten yang seperti apa ini bro? Sebenarnya kalau kita mau nyicil itu artinya buat invest jangka panjang gitu ya bro, Iya bukan betul, buat trading ya. iya Kita tuh betul. baru ada ketenangan hati itu kalau kita beli di harga yang tepat sebenarnya. Karena Hmm, harga yang tepat itu maksudnya apa? Harga yang tepat itu maksudnya tuh kita beli di harga yang sebenarnya udah cukup murah gitu loh bro. mm-mm, Tapi murahnya itu nggak bisa dilihat dari angkanya sekarang udah tinggi atau udah rendah. Yang dilihat itu dari valuasi perusahaannya gitu bro. Contohnya misalnya iya. tadi kalau mau yang tenang, beli aja misalnya BNGA atau NSP, kan PBV-nya cuma satu, PI-nya juga di bawah 5 gitu. Nah itu pegangnya tenang Mm-mm. bro. Mau dia Oh, turun, misalnya besok nih turun 5% pun bodoh amat bro. Kalau bisa turun lagi lebih dalam, beli lagi di bawah mm, gitu bro. Nah mm, kayak beli-beli kayak gitu tuh tenang bro, karena kita tahu valuasi masa depannya pasti lebih mahal daripada valuasi saat ini gitu bro. Jadi yang mm, kita kejar itu, kalau gua itu invest itu yang gua kejar itu bukan harganya,
mau dia harganya udah all time high, gue berani beli gitu. Kayak contohnya di Arto sama Pani itu gue beli tuh di pucuk sebenarnya bro. Gue nggak Iya, beli di iya. paling bawah. Saat itu Pani harganya dari 100 udah naik ke 4.000, gue beli bro di 4.000. Dalam jumlah besar, Hmm. 3 bulan gue beli, gue akum terus. Iya, iya. Termasuk juga di Arto juga sama. Dia dari harga 100-an dia udah terbang di 4.000 juga bro. Gue beli tuh di Hmm. 3.500. Nah, karena Akum gue terus tahu, ya, putar terus. betul, gue tahu tuh valuasi masa depannya itu lebih tinggi dari valuasi sekarang gitu loh. Hmm. Jadi yang gue lihat tuh bukan harga. Harga itu bisa menipu gitu. Besok bisa naik, besok bisa turun. Hmm. Tapi kalau valuasi masa depan itu tidak bisa menipu, bro. Iya. Seperti itu. Itu yang kasih gue Fundamentalnya keuntungan ada besar. ya, ngikut ya. Betul, Hmm. betul. Hmm. Karena saham itu harga saham dengan fundamental tuh tarik menarik. Kadang harganya bisa lebih tinggi, kadang harganya bisa lebih rendah. Tapi kalau fundamentalnya naik, pasti saham ini bisa ketarik naik juga gitu. Walaupun dia besoknya lagi koreksi gitu loh. Gitu. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya Oke. teman-teman mau di sini mau nyicil dollar cost averaging gitu ya, cari yang kita tahu valuasi masa depannya lebih naik gitu. Caranya dari historicalnya, dari historinya gitu loh. Nah, Hmm. contohnya kayak di BGA, NISP, kita pelajari nih 4 tahun terakhir asetnya meningkat terus, nasabahnya Hmm. meningkat terus. Nah, saham kayak gini dia pasti naik gitu. Boleh taruhan gitu. Oke, sampai akhir tahun bisa lebih tinggi dari ini ya. Saya berani taruhan pasti akhir tahun lebih tinggi dari ini gitu loh. Gitu. Oke. Nah, saham-saham itu kita pegangnya tenang, bro. Turun pun, Iya, iya, iya. jangan setiap kali turun kita averaging down. Turunnya kalau udah lebih dari 10% baru kita averaging down gitu loh. Tapi Hmm. kalau besok turun-turun dikit, ya samalah kita beli apa aja, beli emas kek, beli handphone kek, beli mobil kek. Besok juga mungkin kita beli turun gitu, bro. Gitu. Hmm. Emang Benar. namanya barang itu naik turun. Tapi yang penting tuh kita tahu barang ini valuasi di masa depannya lebih tinggi dari sekarang gitu, bro. Oke, 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 bro. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ada menarik banget nih dari salah satu cuan troopers kita. Dia nanya saham The Next Pani apa ya, Ko Andri gitu. Mungkin mau ancang-ancang lebih dulu. Udah ada Wah, atau belum nih? Itu dulu deh, itu dulu deh. Udah ada atau belum nih sebenarnya? eh, sebenarnya belum ya, belum ada yang kayak saya Hmm. yakin 100% bakal the Hmm. next Pani itu belum ada. Paling saya juga masih ngeraba-raba gitu loh. Mungkin masih keyakinan masih 70% gitu, Bro. Belum ada yang 100% gitu. Hmm. Karena buat dapet yang multi bagger itu bener-bener harus dipasin banyak hal, Bro. Sentimennya kayak Hmm. contohnya dari segi ownernya harus berduit ya, harus dari terus dia harus ada project corporate actionnya, harus dia harganya juga under value gitu, nggak harganya yang udah over value baru bisa multi bagger. Kalau udah over value mau setinggi apa gitu, bro. Iya, 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 Gitu. iya. Harus dia Benar. kita beli di harga yang murah, yang tepat gitu loh, gitu. Terus Hmm. udah gitu ada hype-nya juga, ada sentimennya juga gitu loh. Jadi harus dikombinasikan semua ini baru bisa multi bagger. Kalau cuman salah satu doang, misalnya murah doang, itu nggak bisa multi bagger, bro. Iya. Gitu. Iya. Harus kena semua ini, 5 sentimen ini baru bisa jadi saham multi bagger. Kalau cuman satu, ya naik, bisa nggak bisa naik. Tapi nggak bisa multi bagger gitu. Hmm. Seperti itu, bro. Oke, itu ada indikator khususnya Bro Betul, Andri lah ya. Gampangnya itu betul, nanti ya diperhatiin aja story-nya Bro Andri ini lagi HK apa gitu ya. betul. Itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, disclaimer on untuk para cuan troopers, dan jangan lupa HK bareng Bro Andrinya nanti pakai spot ya, daftarnya via eform.sukorsecuritas.com. Oke, sepertinya waktu kita juga udah habis nih Bro, kita udah ngambil banyak banget informasi menarik, dapat insight-insight menarik juga dari Bro Andri. Thank you banget ya Thank you, bro. atas waktunya tentunya ya. Thank you banget, jangan bosen-bosen ngobrol sama kita dan juga cuan troopers. Moga-moga Siap, bisa cuan selalu ya bro ya. Cuan Troopers juga siap, moga-moga bisa cuan selalu. siap. Thank you Thank you, banget, thank bro. you Thank banget. you Yo, waktunya. bye bye.